Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik, hari ini saya ingin kasih motivasi singkat ya. Sengaja ini motivasi saya buat nggak pakai pembukaan seperti video biasa ya. Tapi sebelum kita pembahasan ke materi, saya informasikan lagi ya buat teman-teman yang ingin dibimbing utangnya sampai lunas, yuk silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Ikut kelas online, insya Allah kita akan bimbing utang teman-teman sampai lunas. Insya Allah teman-teman semua. Baik, hari ini saya ingin bahas tentang jangan ganti-ganti amalan. Ini kelihatannya sih, tapi kebanyakan dari teman-teman yang bertanya ke saya. Buat Anda semua yang bertanya ke saya, Pak, amalan apa ya? Besok saya ditagih utang, saya nggak punya uang supaya mereka lulu. Udah kita kasih amalannya, kerjakan ini. Besok harinya nanya lagi, Pak, amalan apa ya? Saya nggak punya duit, saya nggak bisa makan, gimana caranya, Pak? Nanya amalan, apa amalannya, Pak? Pak, gimana caranya supaya hutang saya cepat lunas, amalannya apa? Pak, apa yang harus saya lakukan? Pak, amalan apa? Pokoknya tanya amalan. Padahal sebenarnya sudah saya jelaskan. Dengan kita mendawamkan sholawat saja secara konsisten, itu bisa mewakilin semuanya loh teman-teman semuanya. Nah, kalau Anda sudah terbiasa mendawamkan sholawat, sudah amalkan saja, itu saja juga udah luar biasa. Yang terpenting itu dari sebuah amalan itu adalah istiqomah teman-teman semuanya. Nggak apa-apa kita kerjakan itu dia sedikit, tapi secara rutin istiqomah. Dibanding kita banyak, kita ngerjakannya nggak istiqomah. Jangan teman-teman semuanya. Jadi kalau masalah amalan itu jangan terfokus pada angka sih. Ya boleh saja kita mentargetkan misalnya sholawat tuh 10.000, sholawat Jibril ya misalnya. Sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Sodaratul Nuqut itu 1.000, istighfar 1.000, baca sholawat ini 1.000. Pokoknya amalan-amalan yang sudah kita lakukan itu dawamkan saja. Dan jangan terfokus pada, ya bahasa saya itu jangan mabuk amalan, jangan. Jadi pertolongan Allah, keajaiban itu akan datang ketika kita sudah benar-benar itu mendawamkan yang kita amalkan situ. Tunjukkan ke Allah, tunjukkan ya kesungguhan kita itu bahwa kita itu berniat secara total ingin mengamalkan sholawat secara konsisten. Kalau Anda misalnya riyadhus sholawat, ya sudah sholawat aja, habis sholat sholawat, habis ya lagi aktivitas lagi bekerja baca sholawat, boleh. Yang suka misalnya istighfar, amalkan saja istighfar, lagi bekerja istighfar dengan jumlah terserah Anda. Ya, saya pernah jelaskan bahwa seorang ulama besar bernama Ibnu Taimiyah itu ketika dia mendapatkan masalah saja yang menurut dia masalah itu rumit, dia mengamalkan istighfar. Jadi semua amalan yang kita kerjakan itu dampaknya itu, manfaatnya itu sangat besar dan pahalanya luar biasa untuk kita. Yang penting kita istiqomah. Apalagi di perkara tahajud ya buat teman-teman semuanya. Ini saya sih diajarkan guru saya. Tahajud ini kan ibadah yang menurut saya ya berat, apalagi untuk pemula awal-awal itu sangat berat kali. Mereka kadang memaksakan diri, bahasa saya itu memaksakan lah, bangun jam 2 misalnya subuh jam 4 gitu, dia bangun jam 2 untuk sholat tahajud, dan itu bagus dan memang harus kita itu berat. Tapi menurut saya karena untuk di awal lebih bagus Anda sholat tahajudnya itu jangan, ya lakukan saja setengah jam atau 1 jam sebelum subuh untuk latihan awal. Yang penting niatnya itu bagaimana kita bisa mendawamkan amalan itu. Kerjakan 2 rakaat dulu sampai Anda benar-benar merasa nikmat mengerjakan itu, sampai Anda benar-benar mengerjakan itu enteng, sampai Anda benar-benar bisa bangun untuk sholat tahajud itu dengan mudah gitu loh. Jadi jangan terfokus pada, ya memang benar kita jam 2 malam waktu terkabulnya doa itu memang benar, tapi dalam hal ini belajarlah untuk bisa istiqomah dalam mengamalkan satu ibadah. Apakah zikir sholawat, apakah istighfar, terlebih-lebih sholat wajib ya, yang 5 waktu bisa di awal waktu, apalagi kita bisa sholat tahajud tengah malam gitu ya, secara istiqomah. Itu menurut saya nggak apa-apa Anda kerjakan 2 rakaat dulu, jangan langsung ngegas 8 rakaat dia tambah witir 3 rakaat ya, itu bagus ya, bagus. Tapi kalau untuk pemula lebih bagus Anda kerjakan yang ringan dulu, 2 rakaat dulu. Misalnya 1 bulan atau 1 minggu Anda latih tahajud itu 2 rakaat dulu gitu ya, sampai Anda benar-benar merasa enteng gitu. Nanti tambahin rakaatnya, seterusnya begitu. Nah termasuk juga amalan sholawat teman-teman semuanya. Jadi
Kalau kita ngamalin sholawat itu kan tuh banyak ya di YouTube itu dijelaskan, apalagi guru-guru kita gitu menjelaskan amalkan sholawatnya sekian ribu, termasuk di kelas online gitu ya, di kelas online Mafatati kita mentargetkan sholawat Jibril itu 10.000 kali dalam satu hari, paling dikit itu ya. Artinya apa? Kita bukan berfokus pada angka itu, tidak, tapi bagaimana bisa menjadikan kebiasaan bahkan kebutuhan dalam kita terus bersolawat kepada Rasulullah. Tapi kalau untuk pemula bagaimana? Lebih bagus sedikit dulu, misalnya 100 kah, atau nggak terfokus pada angka lah. Yang penting Anda lagi kegiatan, lagi aktivitas apapun, Anda tetap berselawat kepada Rasulullah. Bisa lewat lisan, bisa lewat hati, boleh. Mau pakai tasbih dikit boleh. Yang terpenting bagaimana dalam keseharian itu kita sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Apakah istighfar, apakah sholawat, apakah baca zikir-zikir yang lain. Intinya apa? Makin banyak kita mengingat Allah, bahkan itu perintah Allah ya, kita disuruh banyak-banyak mengingat Allah, insya Allah hidup kita makin barokah, dan insya Allah pertolongan Allah, keajaiban itu akan cepat datang. Karena hanya orang-orang yang mengingat Allah itu hatinya akan tenang. Nah, dengan ketenangan itulah nanti Allah akan berikan petunjuk, pertolongan, keajaiban atas masalah yang kita hadapi, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan ganti-ganti amalan. Ya bagus kalau Anda bisa ngambilin sholawat, istighfar. Nah, banyak amalan itu bagus ya. Seperti di kelas online yang kita ajarkan itu, bahwa di sana ada panduan riyadhah yang semuanya itu sudah tertata. Kapan harus istighfar, kapan harus sholawat, itu. Jadi yang terpenting itu istiqomah dalam mengamalkan ibadah itu. Jadi itu ya, jangan ganti-ganti amalan. Istiqomahan aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.